Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitriana sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kecukupan gizi kurang akibat kelelahan bekerja. Materi pertama akan dijelaskan oleh salah satu kepala Salsa. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penyakit akibat kerja maupun penyakit yang timbul karena hubungan kerja mempunyai pengertian yang sama, yaitu penyakit disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah istilah yang dipakai dalam peraturan yang dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sedangkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja merupakan istilah yang erat kaitannya dengan kompensasi atau ganti rugi. Tuntutan pekerjaan yang membuat seseorang duduk terlalu lama, menatap layar seharian, ditambah gaya hidup tidak sehat, membuat para pekerja kantoran rentan terserang penyakit. Penyakit yang banyak dialami pekerja kantor merupakan penyakit tidak menular. Apa yang mereka konsumsi sangat mempengaruhi kondisi tubuh, ditambah dengan kegiatan para pekerja kantor. Lalu, penyebab penyakit yang diderita para pekerja kantor meliputi jam kerja yang tidak mendukung, lingkungan kerja toksik, kecelakaan kerja, jarang bergerak, mengonsumsi makanan yang tidak sehat, serta kurangnya mineral dalam tubuh, dan masih banyak lagi. Oke. Berikut adalah penyakit yang ditimbulkan. Penyakit yang diderita pada para pekerja kantor. Yang pertama, kelelahan fisik. Lalu yang kedua, kelelahan emosional seperti depresi, perasaan tidak berdaya. Lalu ada penyakit GERD atau MA karena pola makan yang tidak sehat. Ada musculoskeletal disorder atau MSDs, diabetes, asam urat, sakit pungkungan leher, asma, penyakit jantung, dan sakit kepala, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada program pemerintah. Yang pertama, mengambil cuti bersama. Program yang sudah dijalankan, pemerintah dan pekerja bisa merasakan refreshing atau istirahat, dan seharusnya pemerintah memberikan cuti bagi ibu hamil atau pekerja yang sakit. Yang kedua ada menurut UU Ketenagakerjaan di Indonesia nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa jam kerja maksimum 40 jam per minggu, namun masih ada yang melebihi maksimum jam. Yang ketiga, dalam PMK nomor 66 tahun 2023, instansi pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai bukanlah objek pajak. Program ini sedang berjalan. Baik, berikutnya upaya untuk mengatasi kelelahan. Yang pertama, mengenali batas dengan menghindari kelelahan dan mengukur kemampuan tubuh. Yang kedua, kelola stres. Kondisi ini bisa mengakibatkan kelelahan fisik yang menyebabkan nafsu makan terganggu. Yang ketiga, istirahat sejenak. Segera hentikan pekerjaan dengan istirahat sejenak atau mengobrol dengan teman atau menikmati lagu. Yang keempat, sarapan, karena itu penting untuk memberikan energi. Yang kelima, ambil cuti pribadi. Yang keenam, penyediaan air minum dengan jumlah sesuai kebutuhan pekerja. Sumber daya manusia yang terlibat dalam masalah ini, yang pertama ada CEO atau biasanya bos di suatu perusahaan itu. Yang kedua manajemen operasional, yang ketiga ahli gizi di perusahaan, yang keempat layanan catering, yang kelima pegawai kantin, yang keenam ada cleaning service, dan yang terakhir ada karyawan. Nah, peran atau fungsi sumber daya manusia yang terlibat dalam perusahaan atau kantor itu, yang pertama ada CEO. Nah, itu biasanya menetapkan kebijakan untuk mendukung kesehatan pada karyawan. Yang kedua ada manajemen operasional. Biasanya dia mengatur efisiensi pengadaan bahan baku, pengajian, hingga pengelolaan limbah makanan, serta mengelola layanan catering, menjaga kualitas bahan pangan. Yang ketiga ada ahli gizi di perusahaan. Mungkin di suatu perusahaan terdapat ahli gizi yang menyuluhkan tentang gizi, menilai kesehatan, menyusun program gizi, konsultasi gizi karyawan, atau kolaborasi dengan layanan catering. Yang keempat, mungkin di suatu perusahaan ada layanan catering yang digunakan untuk perencanaan menu, pengadaan bahan baku, serta pengelolaan makanan. Yang kelima, ada pegawai kantin.
Selain layanan catering, ada pegawai kantin yang berfungsi untuk menyediakan makanan yang bergizi dan sehat bagi karyawan di kantor. Yang keenam ada cleaning service, dia melakukan penjagaan kebersihan di lingkungan kantor, serta yang terakhir karyawan itu sendiri untuk membudayakan memilih makanan yang sehat, mengikuti program kesehatan, dan menerapkan gaya hidup sehat. Yang selanjutnya ada persentase. Nah, berdasarkan data dari WHO dan ILO, sebagian besar kematian dalam pekerjaan itu diakibatkan kelelahan karena jam kerja yang mencapai 745.000 jiwa dari 1,9 juta kematian akibat kerja di 183 negara pada tahun 2016. Nah, penelitian oleh kantor Menteri Negara urusan peran wanita itu mendapatkan 15% pekerja wanita kekurangan energi dan protein. Yang selanjutnya, sesuai dengan data global yang dirilis oleh ILO, bahwa jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di dunia itu mencapai 430 juta per tahun yang terdiri dari 270 juta atau sekitar 62,8% kasus kecelakaan kerja dan 160 juta atau sekitar 37,2% kasus penyakit akibat kerja dan menimbulkan kematian itu sebanyak 2,78 juta orang pekerja setiap tahunnya. Adapun yang 40% kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu terjadi pada pekerja muda. Estimasi kerugian ekonomi itu mencapai 3,94% sampai 4% dari GDP suatu negara. Referensi yang lainnya itu menyatakan bahwa biaya medis yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Amerika Serikat diestimasikan sebesar 67 bilion ditambah dengan biaya yang tidak langsung itu hampir mencapai 183 bilion. Berikut adalah sumber yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, harap maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.